produksi dalam negeri. Maknanya masa rudal ini dibuat oleh rakyat Indonesia sendiri, saudara. Maknanya mereka... Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua saudara yang sudi menonton channel ini, terima kasih saudara kerana terus mendukung channel ini, dan kita doakan semoga saudara kita semua yang berada di luar sana sentiasa dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala, dan terutama sekali saudara-saudara kita sama ada berada di Indonesia ataupun berada di Malaysia, dan didoakan semoga dalam keadaan yang baik. Dan saudara, agak sekian lama sekali kita tak buat satu reaction yang kita kata lebih kepada militer, dan insya-Allah pada kali ini saya sebenarnya ingin membuat satu reaction iaitu mengenai militer, saudara. Dan militer ini adalah mengenai saudara serumpun kita di Indonesia yang jelas sekali ada yang memperkatakan mengenai ternyata NKRI ini sedang membuat satu ataupun produksi masal rudal katanya. Dan saudara, umum sedia maklum, pada beberapa hari yang lalu terdapat pesawat daripada negara China yang mencerobohi masuk ataupun memasuki di ruangan angkasa di Malaysia. Namun nasib baiknya pada ketika itu berjaya dikawal dan dikawal dengan baik oleh TUDM atau Tentera Udara Malaysia. Apa-apa pun saudara, saya pada kali ini nak tahu saudara mengenai masal rudal yang pada saya sendiri tak pernah tahu pun sebelum ni. Masal rudal yang dikatakan saudara serumpun kita Indonesia sekarang ini dalam proses untuk memproduksi masal rudal, saudara, yang katanya kecepatan melebihi suara. Subhanallah. Sama-sama akan kita saksikan pada kali ini, saudara. Dan channel untuk pilihan pada hari ini adalah daripada channel Berjaya Negeriku. Dan saudara semua, jangan lupa untuk subscribe channel Berjaya Negeriku, kerana inilah channel yang saya dapatkan video ni, dan saya telah pun mencantumkan sumber asli pada deskripsi, dan saudara semua jangan lupa untuk tonton. Dan saudara, saya tak tahulah kalau di Malaysia ada atau tak masal rudal ini, tapi katanya di Indonesia ini mereka dalam produksi sedang memproses ataupun membuat masal rudal ini dengan kecepatan yang dikatakan melebihi suara, saudara. Dan insya-Allah tanpa melengahkan masa, tunggu apa lagi, sama-sama akan kita saksikan apakah sebenarnya yang ingin diperkatakan dalam video pada kali ini, insya-Allah. Dan sebelum tu sama-sama kita berdoa kepada Allah semoga kita semua dijauhkan daripada kejahatan dan peperangan, saudara. Kerana semua tahu kelengkapan atau aset ketenteraan yang dimiliki oleh semua negara sepatutnya adalah untuk mempertahankan kedaulatan negara, bukan untuk memerangi orang lain, bukan untuk berperang. Okey, dan saya tahu di Malaysia dan Indonesia juga memiliki aset yang tersendiri, aset militer mereka yang tersendiri. Dan tanpa melengahkan masa, kita akan saksikan bersama-sama. 3, 2, 1, play. Okey, mungkin inilah masa rudal. Subhanallah. Kecepatan itu. Ini dari jauh kita lihat. Okey. Okey. Saudara, jelas sekali saudara. Kita tengok sekejap dah. Kita dah tengok itulah dia. Antara kita tengok adegan atau segmen awal mengenai masa rudal ini yang dihasilkan oleh saudara serumpun kita Indonesia. Kita teruskan. Okey, tengok apa yang ingin disampaikan. Kita boleh belajar sebenarnya. Dikutip dari tribunnews.com, industri pertahanan Indonesia lambat laun mulai menunjukkan taringnya. Walau belum sepenuhnya mandiri, setidaknya usaha untuk menuju ke arah situ sudah mulai nampak. Salah satunya ialah bakal diproduksi secara massal roket pertahanan atau Erhan 122B produksi dalam negeri. Okey, mengutip katanya 122 produksi dalam negeri. Maknanya masa rudal ini dibuat oleh rakyat Indonesia sendiri, saudara. Maknanya mereka tidak mengambil atau menjual, membeli daripada negara lain. Malah ini adalah hasil tangan
rakyat Indonesia sendiri. Subhanallah, sebab kita teruskan. NS dan Pindad.com, Erhan 122B sendiri nantinya akan diproduksi oleh PT Pindad. PT Pindad. Direktur Teknologi dan Pengembangan PT Pindad menyatakan keberhasilan konsorsium Erhan 122B merupakan hasil kerja keras bersama. Program Erhan 122B yang telah dimulai sejak tahun 2005 di bawah konsorsium Ristek dilanjutkan oleh Kementerian Pertahanan. Okey, dan jelas sekali katanya dia bermula daripada tahun 2005 lagi sebenarnya dalam usaha ini, dan jelas sekali dalam kita tak sedar itulah dia kemajuan setiap negara. Makin lama mereka masing-masing memiliki matlamat dan arah tersendiri, terutamanya Indonesia ini saudara. Jelas sekali mereka dalam proses menghasilkan persenjataan atau aset ketenteraan mereka sendiri. Pindad mendukung dalam segi pengerjaan assembling roket yang telah menjadi keahlian kami, kata Direktur PT Pindad. PT Pindad. Okey. PT Pindad itu apa saudara? Subhanallah. Wow, stop, jelas sekali. Kalau sekali kita tengok video ni, ada imbas-imbas rudal yang kita saksikan bagaimana berlakunya sebelum ini saudara di Palestina. Bagaimana rudal ini, masa rudal ini satu kekuatan semasa peperangan yang berlaku di Palestina. Dan jelas sekali saudara, bila saya tengok ada iras-iras, ada imbas-imbas macam kita tengok yang Al-Qassam itu. Okey, kita teruskan. Salah satu hal yang paling mendebarkan adalah saat proses pengujiannya. Ujar Direktur PT Pindad saat membuka seminar nasional Erhan 122B di Geraha Pindad. Okey. Bukan hanya PT Pindad saja yang ikut serta memproduksi Erhan 122B. Ada PT Dahana, PT Dirgantara Indonesia atau PT DI dan APAN yang tergabung bersama PT Pindad di Konsorsium Roket Nasional dan Balitbang Kemhan dengan koordinasi dari Ristek BPPT atau Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Okey. Subhanallah, ujiannya. Okey. Erhan 122B nantinya akan dipakai oleh artileri Medan Korps Marinir yang bisa diaplikasikan di Multiple Launch Rocket System atau MLRS Macan RM70 Grade, RM70 Vampire dan Norinco Type 90B buatan China. Uji coba roket maut ini sudah sejak tahun 2014 dengan beberapa kali mengalami penyempurnaan sana-sini pada Erhan. Erhan 122B sendiri punya bobot 64 kg yang di dalamnya diisi hulu ledak sebanyak 18 kg, cukup untuk meratakan sasaran. 18 kg katanya. Ui, saudara, memang dahsyat sekali nyata. Memang satu persenjataan yang boleh dijadikan aset utama untuk mempertahankan kedaulatan sesebuah negara, terutamanya saudara kita di Indonesia ini. Mereka sudah mempunyai kemajuan dalam menghasilkan rudal ini yang mungkin boleh diperolehi oleh saudara serumpun kita lain jika mereka ingin mempertahankan negara, terutamanya daripada serangan udara. Okey. Memang kecepatan ni pada saya subhanallah. Push, dahsyat. Mereka training dekat mana ni? Dan ternyata aset seperti ini sangat diperlukan kepada negara-negara untuk memastikan tidak wujud pencerobohan dari udara terutamanya. Dan tak mustahil kalau satu hari nanti mungkin Malaysia juga membeli aset ini daripada saudara kita serumpun Indonesia untuk sama-sama menguatkan
untuk memperkukuhkan lagi persempadanan daripada pencerobohan daripada luar, terutama di kawasan udara ya saudara. Dan bagi saya ini salah satu daripada perkara yang baru yang saya tahu sebenarnya mengenai masal rudal ini, yang pada saya satu kehebatan. Okey. Itulah dia daripada Berjaya Negeriku. Dan saudara, apa yang saya boleh katakan pada kali ini saudara, jelas sekali sebenarnya saudara, di Indonesia, negara Indonesia sedang melakukan produksi masal rudal, yang mana kalau kita tengok tadi, subhanallah, satu alat aset persenjataan yang cukup berteknologi moden, berteknologi tinggi, yang sedikit sebanyak mampu menggerunkan pihak lawan yang mungkin cuba untuk mengancam kedaulatan negara. Dan pada saya sebenarnya tidak pelik dan sudah pasti, dan ini mungkin pendapat peribadi saya, kemungkinan mungkin satu hari nanti Malaysia juga akan membeli aset tersebut daripada negara Indonesia bagi mempertahankan negara daripada pencerobohan. Dan apa-apa pun, ya jelas sekali kita semua saudara, Malaysia Indonesia, kita saudara serumpun, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa melindungi kita semua, Malaysia Indonesia, adik abang, insya-Allah. Semoga Allah sentiasa bersama kita saudara. Semoga kita bertemu lagi di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.